Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kali ini kita akan bahas detail tentang antroposentrisme lebih lanjut. Karena kelas antropologi budaya, makanya akan lebih banyak bahas dari perspektif antroposentrisme. Kalau di pertemuan sebelumnya, di video yang lalu, kita bahas sedikit tentang antroposentrisme, gak banyak-banyak amat, tapi sekarang kita mulai mendalami. Kenapa muncul antroposentrisme dan kenapa berbeda dari perspektif yang lainnya. Nah, kita akan mulai bahas detail tentang itu. Nah, kita mulai dari bahasan yang dulu pernah kita bahas, yaitu siapakah manusia, ya. Nah, pertanyaan siapakah manusia ini kan sudah dijawab oleh 3 perspektif sebelumnya, baik itu teosentrisme, biologisme, dan juga sosiologisme. Tapi antroposentrisme menganggap bahwa 3 pendekatan sebelumnya kayaknya kurang cukup, belum memadai dalam menjelaskan siapa manusia. Kenapa bisa bilang gitu? Karena antroposentrisme selalu bilang bahwa kita ini masih krisis pengetahuan tentang diri kita. Dan petunjuk tentang kodrat manusia atau hakikatnya manusia, seharusnya manusia seperti apa itu masih belum memadai. Jadi, seperti apa sih reaksi yang bisa dilakukan manusia? Apakah seperti binatang, seperti yang disampaikan biologisme, dan selanjutnya? Nah, itu yang dipertanyakan banyak. Makanya seperti yang dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, krisis pengetahuan tentang manusia ini dijelaskan dalam pandangan bahwa kayaknya kalau kita menjelaskan manusia adalah makhluk Tuhan, makhluk biologis, makhluk sosiologis, bagi tokoh antroposentrisme ini namanya Ernst Cassirer, kayaknya masih kurang memadai dalam menjelaskan manusia. Kenapa kurang memadai? Karena pandangan-pandangan itu masih tidak membedakan secara esensi bahwa manusia itu beda dari binatang. Jadi pandangan-pandangan teosentrisme, biologisme, sama sosiologisme masih dianggap belum secara esensi membedakan manusia dari binatang. Misalnya nih, dari perspektif teosentrisme, jadinya apa sih beda antara manusia dengan binatang? Sama-sama makhluk Tuhan kan? Sama-sama harus beribadah sama Tuhan. Lalu dari segi biologisme, apalagi biologisme malah nganggap nggak ada bedanya antara manusia dengan binatang, dengan hewan. Sosiologisme pun sama, banyak hewan-hewan atau mamalia yang hidup dalam kelompok, dalam sosiologis. Nah, makanya kayaknya pendekatan 3 sebelumnya belum betul-betul menjelaskan esensi manusia. Belum menjelaskan bahwa manusia itu beda dari makhluk lain. Dan ini merupakan masalah besar karena siapa diri kita, siapa manusia itu selalu menjadi masalah bagi manusia. Dan mengetahui siapa dirinya adalah sesuatu yang butuh untuk segera dijawab. Kebutuhan banget. Nah, makanya antroposentrisme, antropologi kemudian hadir untuk betul-betul bisa menjelaskan bahwa manusia itu memang beda dari makhluk lainnya. Nah, kemudian untuk menjawab itu, maka ajakannya adalah merefleksi. Karena hidup yang tidak direfleksi tidak layak untuk dijalani. Itu kata Socrates ya. Jadi kalau kita jarang merefleksi diri, kita nggak layak untuk menjalani hidup ini. Karena hidup itu memang untuk direfleksi. Kita perlu tahu, kita perlu menjelaskan diri kita dari kehidupan yang kita jalani, yang sedang kita jalani. Lalu pertanyaannya kemudian apa sih yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya? Nah, ini kan pertanyaan yang ingin coba dijawab karena antroposentrisme menganggap bahwa pandangan-pandangan sebelumnya masih belum bisa menjawab ini. Nah, apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya? Nah, ini justru pertanyaan yang jadi problematika yang kita bahas di sini. Jadi video ini sebetulnya mau ngejelasin ke teman-teman semua bahwa terdapat problematika dalam menjelaskan manusia. Kenapa? Karena ketika pandangan sebelumnya berusaha untuk menjelaskan manusia, mereka tidak betul-betul menjelaskan manusia. Lalu ini yang menjadi pertanyaan saya ke teman-teman semua saat ini. Kira-kira apa yang betul-betul membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lain? Dan pertanyaan ini justru akan dijawab di video yang minggu depan ya.
Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik dan bisa menjelaskan problematika yang terjadi, kenapa antroposentrisme hadir di tengah perdebatan, di tengah perspektif yang ada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.